진승주 같다. 너희 형이 어떤 사람인지 모르잖아. 밤에 나온 거는 아들이었어요. 이것이면 뭐 어쩔 건데. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Flex X Cop. Tanpa berlama lagi, episode 16, mari kita review. Ayah Kang Hyun merasa cemas. Beliau takut sudah melewatkan hal penting di kasus Ibu Isu. Dan setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia teringat sesuatu. Ditemukan sidik jari anak kecil di TKP yang belum teridentifikasi. Ia lalu mengajak juniornya untuk melihat kembali kasus Ibu Isu di gudang kantor. Setelah mendapatkan bukti sidik jari dari 25 tahun yang lalu, segera meminta untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Tim sedikit ragu memberitahu Isu kalau tersangka yang mereka curigai adalah Jin Seung-ju. Isu pun marah-marah, ia menyangkal. Dan tak mungkin itu semua adalah perbuatan kakaknya yang tercinta. Dan untuk kasus Ibu Isu, kasusnya sudah kadaluarsa. Jadi Isu sudah tak bisa menuntut apapun lagi. Di tempat lain, keadaan Ibu Tiri memburuk. Ia tak mau berbicara sedikit pun ataupun bereaksi pada apapun. Bahkan tak makan juga. Hal ini terjadi sejak Seung-ju datang berkunjung terakhir kali. Didasari perasaan bersalah pada Seung-ju yang sudah salah asuh oleh dirinya sendiri, ibu pun mencoba bundir dengan mengiris pergelangan tangannya. Isu mendatangi supir Ibu Tiri yang sudah dipecat 25 tahun lalu. Beruntung pria itu masih ingat kejadiannya dengan jelas, karena saat itulah dirinya dipecat juga. Cho Hee-jae memang mendatangi rumah Ibu Isu. Ia terlihat murka. Mantan supir juga mengatakan jika ia melihat putranya Cho Hee-jae, yaitu Jin Seung-ju, keluar rumah setelah ibunya mengamuk di rumah. Entah pergi kemana, namun tak lama Seung-ju mengalami kecelakaan. Cho Hee-jae kini punya alibi di kasus Ibu Isu, jadi bukan dialah pelakunya. Tapi Isu seperti sudah bisa menduga sendiri, mengerucut kemana tersangka aslinya itu. Kang Hyun menyelidiki lebih dalam kecelakaan Seung-ju dulu, dan hasilnya adalah Seung-ju remaja mengalami kecelakaan di rumah Isu dan ibunya tinggal. Seung-ju kini dilantik sebagai ketua dari grup Hansu. Pikiran Isu berkecamuk. Ia hanya terdiam melihat kakaknya berada di atas podium. Dan Isu pun menghadapi kenyataan pahit. Kala ia bertanya pada Seung-ju, apakah ia mendatangi rumahnya 25 tahun lalu. Seung-ju menjawab jika ia tak pernah pergi ke sana dan tak tahu alamatnya. Pak Choi dengan berani membubarkan rapat. Dengan perasaan sedih, kecewa, dan marah, ia bertanya apakah kasus Ibu Isu dan ayah adalah perbuatan dari Seung-ju. Dan kini Seung-ju pun tak repot-repot lagi untuk menyangkalnya. Ia malah memecat Pak Choi saat itu juga. Dan memang benar saja. Isu melihat hasil dari sidik jari anak tak dikenal di tempat Ibu Isu tiada 25 tahun lalu. Dan itu adalah milik dari Jin Seung-ju. Isu syok berat dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Orang yang selama ini Isu percaya ternyata adalah dalang dari tiadanya Ibu Isu. Dan gawatnya, Jin Isu membawa senjata api milik Kang Hyun. Tim pun harus bergegas mencari keberadaan Isu. Dan kini kedua kakak beradik itu berhadapan. Isu menodongkan senjata api pada Seung-ju. Ia meminta penjelasan. Apakah Seung-ju benar-benar sudah menghilangkan nyawa ibunya? Seung-ju kini sudah tak bisa mengelak lagi. Dan akhirnya, beginilah kejadian yang sebenarnya. Seung-ju remaja melihat ibunya begitu frustasi. Karena diketahui anak kandung dari Jin Myung-jul sudah muncul. Melihat ibu yang seperti itu, Seung-ju remaja pun mendatangi rumah Isu. Ia dijamu dengan baik, diberi makan dan minum, tapi Seung-ju memang sedari awal sudah punya niat yang tak baik. Diam-diam memasukkan banyak obat tidur milik ibunya ke minuman Ibu Isu. Begitu Ibu Isu sudah tak sadarkan diri, tubuhnya pun diseret ke bathtub kamar mandi. Dan begitulah kasus itu menjadi kasus bundir. Aksi saling baku hantam pun terjadi hingga babak belur dan keduanya bercucuran cairan merah. Isu memastikan ia akan mengambil semua yang diimpikan Seung-ju. Namun secara tiba-tiba Seung-ju menodongkan senjata api, tapi Isu tak gentar. Perkataan Isu membuat Seung-ju lemas tak berdaya. Jika Jin Seung-ju pasti takut ketahuan jika ia bukanlah anak kandung dari Jin Myung-jul. Makanya selama ini ia bekerja keras agar ayah menyukainya.
Namun sebenarnya, ayah sudah lama tahu tentang status Seungju yang bukanlah darah dagingnya. Meski begitu, ayah tetap menerima Seungju dan ibu Seungju. Dan pada akhirnya, semua hal buruk yang Seungju lakukan demi menutupi kebenaran tentang dirinya tidaklah berguna. Seungju lalu berniat bunuh saat itu juga, tapi ternyata tak ada peluru di senjata apinya. Dan akhirnya, Kang Hyun dan tim menemui Isu dan Seungju saling terpaku di tempatnya masing-masing. Dengan mudah mereka menyeret Jin Seungju dan memborgolnya. Dan akhirnya Seungju pun diadili. Ia mendapat hukuman penjara seumur hidup. Ibu Seungju pun datang. Dengan raut sedih nampak jelas di antara keduanya. Saat masih hidup, Isu merasa tak sudi minum bersama dengan ayah. Namun kini setelah tiada, Isu menyesali perbuatannya dulu. Ia pun minum bersama di makam ayah. Akhirnya Isu bisa mengucapkan selamat perpisahan dengan damai pada ibunya. Ibu Kang Hyun melihat Isu di luar rumah. Ia pun mengajak Isu untuk makan dan Isu pun tak bisa menahan tangis lagi. Karena makanan yang diberi Ibu Kang Hyun adalah menu terakhir buatan ibu sebelum tiada. Isu pun menangis haru. Keadaan sudah normal kembali. Isu kini bekerja di perusahaan dan akan segera dilantik sebagai ketua Hansu Group. Sedangkan di kantor polisi, semuanya tampak normal-normal saja. Tapi mereka sungguh terasa kehilangan sosok Isu di sana. Bahkan si Magnen terus-menerus memeluk dan membersihkan papan nama Isu. Kang Hyun juga merasakan kehilangan sosok Isu. Ia mengenang saat-saat bersama dengan Isu dari satu kasus ke kasus yang lainnya. Junyoung dan Jiwon kini sudah tak malu lagi dengan kebersamaan keduanya. Dan kini posisi sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Isu dilantik sebagai ketua Hansu Group. Dan tak ingin berlarut, Kang Hyun memutuskan untuk memindahkan meja dan perabotan milik Jin Isu. Namun baru saja akan menyerahkan surat pengunduran diri Isu. Tim pun dibuat kaget karena Isu tiba-tiba saja datang. Ternyata sesuai wasiat ayah yang ingin perusahaan dipimpin oleh orang yang mumpuni, Isu pun menunjuk Pak Choi Jung Hoon sebagai ketua Hansu Group berikutnya. Dan baru saja tiba, tim mendapat telepon sebuah kasus. Seperti biasa, Isu mulai berlagak seperti detektif Sherlock Holmes lagi. Dan episode 16 pun, drama Flex X Cop berakhir dengan cerita yang memuaskan.